Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala habibika sayyidina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat hamdalah sebagai salah satu bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah, yang mana hingga pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menanamkan di dalam hati kita iman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita usia yang lebih. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan karuniakan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam melaksanakan, menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba-hambanya Allah, dan mudah-mudahan pula kita bisa istiqomah di dalam meninggalkan, menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada pengikut beliau, dan khususnya kepada umatnya yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan di dalam hati kita rasa mahabbah, rasa kecintaan yang sangat besar kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula kita semua termasuk umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, kajian yang kita bahas dalam kitab Ahkamun Nisa karya Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi rahimallahu ta'ala, yaitu mengenai tentang dikrul haidi, penjelasan mengenai tentang haid ya. Tentu sebagaimana yang sudah saya pernah jelaskan sedikit pengertian tentang haid, bahwasanya haid itu adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu tabiah yang dimiliki oleh setiap para wanita, kecuali yaitu Sayyidatuna Fatimatuz Zahra. Sebagaimana ada dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya perempuan ataupun wanita muslimah dan wanita pada umumnya itu tidak pernah mengalami haid, yaitu Sayyidatuna Fatimatuz Zahra. Oleh sebab itu beliau mendapatkan julukan Az-Zahra. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-haidu ya, al-haidu lughatan. Pengertian haid secara lughah, secara bahasa adalah as-sailan, sesuatu yang mengalir. Wa istilahan, dan menurut istilah dan menurut syar'an adalah ad-damu al-kharid min farjil mar'ati. Darah haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluannya perempuan. Halasihatiha, yang mana seseorang yang mengalami haid itu dalam keadaan sehat atau tidak dalam keadaan sakit. Ya. Karena orang yang haid itu adalah menunjukkan bahwasanya wanita tersebut tidak dalam keadaan sakit,
tidak dalam keadaan memiliki perbedaan ya, ataupun memiliki kelainan ya. Tetapi orang yang haid itu adalah orang yang dalam keadaan sehat min ghairi sababil wiladah, yang mana orang yang haid itu adalah wanita yang keluar darahnya dari kemaluannya perempuan, halasihatiha dalam keadaan sehat, min ghairi sababil wiladah dari selain sebab orang yang melahirkan. Walau kanat hamilan, walaupun dalam keadaan hamil, wanita yang dalam keadaan hamil di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah bahwasanya wanita tersebut itu bisa dalam keadaan haid. Ya, itu pendapat yang muktamad ataupun pendapat yang ashah di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah. Berbeda dengan di kalangan mazhab al-Imam Hanafi. Di kalangan mazhab al-Imam Hanafi itu dikatakan bahwasanya orang yang dalam keadaan hamil innaha la tahid, sesungguhnya wanita yang dalam keadaan hamil itu tidak dalam keadaan haid. Lantas bagaimana orang yang dalam keadaan hamil kemudian mengeluarkan darah? Maka darah tersebut tidak dinamakan darah haid, tetapi dinamakan damun fasad, yaitu darah yang rusak, atau istilah dikenal dengan di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah yaitu darah istihadah. Nah, ini pendapatnya di kalangan mazhab al-Imam Abu Hanifah. Tetapi di kalangan mazhab al-Imam Malik, ya, di kalangan mazhab al-Imam Malik bahwasanya wanita yang dalam keadaan hamil, wanita yang dalam keadaan hamil innaha tahid, sesungguhnya wanita tersebut itu mampu dan bisa dalam keadaan haid. Jadi kalau seandainya wanita yang dalam keadaan hamil itu keluar darah, itu dinamakan darah haid, dan itu adalah pendapat yang digunakan di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah atau di kalangan mazhab al-Imam Asy-Syafi'iyah. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di sini dikatakan oleh Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi rahimallahu taala, beliau mengatakan idza ra'at sabiyah ad-dam, yang artinya apabila ya telah melihat siapa as-sabiyah. Sabiyah di sini adalah anak perempuan. Apabila anak perempuan telah melihat ad-dam, darah, ya, walaha tis'a sinin, dan anak perempuan tersebut itu berusia 9 tahun, fahuwa haidun, maka itu dinamakan darah haid. Jadi di dalam kitab Ahkamun Nisa karya Al-Imam Abul Farad Ibnul Jauzi rahimallahu taala, bahwasanya apabila ada anak perempuan dan anak perempuan tersebut itu sudah berusia 9 tahun. Kemudian anak perempuan tersebut mengeluarkan darah, maka darah tersebut itu dinamakan darah haid. Dan itu juga dipakai di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah, bahwasanya di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah minimal wanita mengeluarkan darah dan darah tersebut itu dihukumi darah haid apabila wanita tersebut itu minimal berusia 9 tahun.
Apabila darah yang keluar itu dari wanita yang belum genap berusia 9 tahun, katakanlah berusia 8 tahun atau usia 8,5 tahun atau berusia 7 tahun atau berusia 6 tahun, mengeluarkan darah yang keluar dari alat kemaluannya perempuan itu sendiri, maka dipastikan bahwasanya darah tersebut itu bukan dinamakan darah haid. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, apakah anak perempuan yang berusia 9 tahun itu mengeluarkan darah dihukumi darah haid itu secara tahdidan atau secara takriban? Apa tahdidan dan takriban? Tahdidan itu adalah berusia pas 9 tahun tepat. Jadi tidak kurang dan tidak lebih. Sebagaimana yang sudah pernah saya jelaskan pada episode-episode sebelumnya, wanita yang balik itu bisa diketahui usianya pada saat seseorang tersebut itu mengetahui hitungan bulan, hitungan hari sesuai dengan tahun Hijriyah, bukan menggunakan tahun Masehi. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah, bahwasanya wanita yang haid yang berusia 9 tahun itu adalah menggunakan takriban, kurang lebih. Bahkan disebutkan oleh penjelasan guru saya Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau pernah mengatakan, idza ra'addam wa qad bagiya min bulughiha 16 yauman fa aktsar fa hada damun fasad la daman haid. Yang artinya, apabila anak perempuan telah melihat darah yang keluar dari kemaluannya, sedangkan usianya itu belum genap 9 tahun pas, atau belum genap 9 tahun tepat. Jadi usia 9 tahun kurang 16 yauman, kurang 16 hari fa'aktsar atau lebih. Jadi usianya 9 tahun tapi masih kurang 16 hari atau lebih, lalu keluar darah. Maka darah tersebut itu dikatakan damun fasad, yaitu darah rusak atau darah kotor, dan itu tidak dinamakan darah haid yang dikenal dengan sebutan darah istihadah. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua, khususnya ibu dan para wanita muslimah yang lainnya, mengajarkan dan mengetahui mengenai tentang anak-anak kita, kapan itu berusia 9 tahun dan kapan itu tidak berusia 9 tahun dengan hitungan tahun Hijriyah. Sekali lagi, dengan hitungan atau dengan kalender tahun Hijriyah,
bukan tahun Masehi. Apa tahun Masehi? Seperti Januari, Februari, Maret, April, ya, Mei, Juni dan seterusnya. Kadang banyak orang Islam, ya khususnya para wanita, lebih memberikan patokan usianya, umurnya dengan menggunakan tahun Masehi dibandingkan dengan tahun Hijriah. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, lalu beliau pernah mengatakan dan menjelaskan kepada saya sebagai muridnya, wa idza ra'ad dam wa qad bagiya min bulughiha aqal min 16 yauman. Di sini dikatakan jikalau seseorang, yaitu wanita, anak yang berusia belum genap berusia 9 tahun melihat darah, waqad baqiya min bulughiha, dan usia 9 tahun itu kurang dari 16 hari. Jadi belum genap 9 tahun tepat. Jadi 9 tahun kurang 16 hari. Jadi 9 tahun kurang dari 16 hari, kurang 14 hari, kurang 15 hari, kurang 10 hari, fahada damun haid, maka darah yang keluar dari wanita tersebut atau anak perempuan tersebut itu dinamakan darah haid, dan wanita tersebut ataupun anak perempuan tersebut itu dihukumi sudah balik. Kalau sudah balik, maka ada kewajiban yang menantinya. Apa kewajiban yang menantinya? Kewajiban yang menantinya adalah seseorang tersebut itu diwajibkan untuk melakukan apa-apa yang sudah menjadi kewajibannya, seperti menjalankan ibadah sholat 5 waktu, menjalankan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan, kemudian menutup auratnya. Jadi ketika wanita sudah balik, maka ada kewajiban di dalam dirinya untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan, serta menutupi auratnya. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam kitab Ahkamun Nisa itu dikatakan, wa amma qabla dzalik fa huwa damun fasadun la haidun, yang artinya dan adapun usia wanita atau usia anak perempuan yang belum genap 9 tahun, katakanlah umur 8 tahun, umur 7 tahun, kemudian mengeluarkan darah, maka dipastikan darah tersebut bukan dinamakan darah haid, melainkan damun fasad, yaitu darah rusak atau yang dikenal dengan darah istihadah. Dan itu juga dipakai di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah. Jadi di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah itu telah sepakat apabila usianya itu belum genap 9 tahun atau belum genap 9 tahun kurang dari 16 hari atau lebih dari 16 hari, maka itu belum dikategorikan balik apabila mengeluarkan darah, dan darah tersebut dinamakan darah istihadah. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam kitab Ahkamun Nisa juga dikatakan, wa idza ra'ad daman
ba'da khamsina sana falaysa haidhan. Dikatakan di dalam kitab Ahkamun Nisa karya Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi. Kebetulan beliau adalah pengikut daripada madhab Al-Imam Hanabilah, bahwasanya apabila wanita yang mengeluarkan darah, ya, apabila wanita yang mengeluarkan darah ba'da khamsina, yang mana wanita tersebut itu berusia lebih dari 50 tahun. Jadi kalau ada wanita yang berusia 50 tahun kemudian mengeluarkan darah, maka darah tersebut itu dinamakan darah istihadah dan bukan dinamakan darah haid. Kalau usianya lebih dari 50 tahun, 51 tahun atau 50 setengah tahun atau 52 tahun atau 60 tahun wanita yang masih mengalami haid ataupun mengeluarkan darah lah katakanlah, maka di kalangan ulama Hanabilah itu bukan dinamakan darah haid. Tetapi di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah, itu tetap dinamakan darah haid. Ya, tapi pada umumnya menurut ilmu kedokteran, ketika wanita itu sudah berusia 50 ke atas atau 50 lebih, itu disebut dengan masa menopause, yang mana wanita tersebut itu sulit dalam keadaan hamil. Dan wanita yang sulit dalam keadaan hamil itu biasanya masa suburnya itu habis. Tanda-tanda wanita itu masa suburnya itu habis kapan? Pada saat wanita tersebut itu sudah berhenti masa haidnya. Ini adalah sebagai khilafah atau sebagai khilafiyah lintas madhab antara madhab Al-Imam Asy-Syafi'i dengan madhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau melanjutkan wa aqallul haidi, dan paling sedikitnya haid, yaitu orang yang mengeluarkan darah haid yaumun walailah, 1 hari 1 malam. Jadi wanita yang mengeluarkan darah haid baik di kalangan ulama Hanabilah dan di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah, bahwasanya minimal orang yang haid itu adalah 1 hari 1 malam, atau disebut dengan 1 kali 24 jam. Jadi 1 kali 24 jam. Dan orang yang haid itu tidak mengalir layaknya seperti orang yang mengeluarkan darah yang habis terkena pisau, mengalir mengucur, tidak. Darah haid itu dikatakan dan dijelaskan oleh para ulama layaknya seperti tembok yang terdapat rembesan air. Jadi bukan mengalir layaknya seperti keran air yang keluar mengalir terus, itu tidak, tapi seperti rembesan tembok yang terkena rembesan air. Dan itu tidak semuanya 1 kali 24 jam itu keluar terus, tidak. Ada yang 1 jam keluar, nanti 1 jam tidak keluar, nanti jam berikutnya keluar, kemudian jam berikutnya tidak keluar. Ya, tidak harus keluar semuanya terus, itu tidak harus. Ya, itu adalah batas minimal ataupun paling sedikitnya wanita yang mengeluarkan darah haid. Wa aktsaruhu, dan paling banyaknya wanita yang mengeluarkan darah haid
itu adalah khamsa asyara yauman, yaitu selama 15 hari. Kalau lebih dari itu, maka itu dinamakan darah istihadhah. Ada wanita keluar hari yang pertama sampai hari yang ke-15, kemudian hari yang ke-16 itu masih keluar, maka darah yang keluar pada hari yang ke-16 itu tidak dinamakan darah haid, melainkan dinamakan darah istihadhah. Lantas di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah, ya, di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah paling ataupun umumnya wanita yang keluar dalam keadaan haid itu adalah 6 atau 7 hari. 6 hari atau 7 hari. Ini pada umumnya. Sebagian para ulama itu berpendapat wanita yang dalam keadaan perawan ataupun yang masih dalam keadaan perawan itu umumnya dia mengeluarkan darah haid 6 atau 7 hari. Dan wanita yang sudah memiliki anak ataupun yang sudah menikah itu biasanya ataupun umumnya 15 hari. Jadi ada perbedaan antara wanita yang masih gadis dengan wanita yang sudah bukan tidak gadis lagi. Jadi ada perbedaan dan itu tidak bisa menjadikan patokan. Cuman ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama yang mengatakan pada umumnya wanita yang masih gadis itu haidnya 6 atau 7 hari. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang haidnya itu 15 hari 15 malam itu mereka kebanyakan adalah wanita yang sudah menikah. Ya, yang sudah menikah, yang sudah punya anak, itu haidnya biasanya 15 hari 15 malam. Dan itu tidak bisa menjadi patokan, tetapi yang menjadi patokan itu ada 3. Yang pertama paling sedikit 1 hari 1 malam, kemudian yang kedua adalah 6 atau 7 hari 7 malam, kemudian yang ketiga yaitu paling banyak yaitu 15 hari atau 15 malam. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada diri saya pribadi dan kepada para wanita muslimah, agar bisa mengetahui kapan dan kapan wanita itu dalam keadaan haid, dan apakah darah tersebut itu darah haid, apakah darah tersebut itu darah istihadhah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada kajian hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita usia yang barokah, usia yang bermanfaat, dan memberikan kepada kita ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.